Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Kisah, selamat datang kembali di channel yang menyalakan cahaya dari masa lalu untuk jadi inspirasi masa depan. Di episode kali ini, kita akan menelusuri kisah 3 bayi yang bicara, sebuah kisah yang syarat makna, menggugah jiwa, dan menguatkan iman. Siapkan hati dan pikiran. Mari kita mulai perjalanan ini bersama Lentera Kisah. Dalam sejarah umat manusia, Allah sering menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tidak terduga. Pernahkah kalian membayangkan seorang bayi yang baru lahir berbicara? Bukan dongeng, tapi kisah nyata yang dituturkan oleh Rasulullah sendiri. Kita mulai dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang berbicara ketika masih bayi, kecuali 3 orang. 3 bayi, bukan 1, 3. Dan masing-masing kisah mereka membawa pesan yang mengguncang. Mari kita simak, satu persatu. Yang pertama, dan paling dikenal, adalah Nabi Isa alaihi salam. Ketika Maryam datang membawa bayi kecilnya ke kaumnya, orang-orang langsung mencaci maki. Mereka menuduhnya melakukan perbuatan nista. Bayangkan betapa berat beban Maryam saat itu. Ia tidak berbicara karena telah diperintah untuk diam. Tapi kemudian terjadi keajaiban. Maka Isa berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 30. Bayi itu bicara. Bukan sekadar bicara biasa, tapi dengan kalimat yang penuh kekuatan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah, seorang nabi, bukan anak Tuhan. Dengan satu kalimat, semua tuduhan runtuh. Dan sejak saat itu, Isa dikenal bukan hanya sebagai nabi, tapi sebagai bayi yang berbicara dalam buayan. Yang kedua adalah kisah seorang lelaki bernama Juraij, seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ia sangat taat beribadah. Tapi suatu hari, ketika sedang sholat, ibunya memanggilnya. Ia memilih meneruskan sholatnya, hingga si ibu marah dan berkata, "Ya Allah, janganlah engkau matikan dia, hingga dia mendapat fitnah dari para wanita." Doa seorang ibu tak pernah main-main. Tak lama kemudian, datang seorang wanita nakal. Ia mencoba menggoda Juraij, tapi gagal. Lalu ia menuduh Juraij menghamilinya. Orang-orang murka. Mereka merobohkan tempat ibadah Juraij, lalu menyeretnya keluar. Tapi Juraij tetap tenang. Ia hanya berkata, "Biarkan aku salat." Setelah itu, ia mendekati bayi yang baru lahir dari wanita tersebut. Lalu bertanya, "Siapa ayahmu, wahai bayi?" Dan dengan izin Allah, bayi itu menjawab, "Ayahku adalah si Fulan, seorang penggembala." Semua terdiam. Fitnah terbongkar. Juraij dibebaskan. Dan semua orang menyesali perbuatannya. Yang ketiga, kisah yang mungkin paling menggetarkan hati. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang wanita dari Bani Israel dipaksa oleh raja yang kejam untuk murtad. Ia menolak. Maka sang raja memerintahkan agar ia dan bayinya dilempar ke dalam api. Wanita itu menggenggam bayinya erat. Tapi ketika ia akan melangkah ke kobaran api, rasa takut menyelimutinya. Tangis bayinya menyayat hati. Kakinya gemetar. Tapi saat itulah terdengar suara lembut dari pelukannya. "Wahai ibuku, bersabarlah. Engkau berada di atas kebenaran." Itu suara bayinya yang masih menyusu, yang belum bisa berjalan, bahkan merangkak pun belum. Dan dengan suara itulah sang ibu menguatkan hati. Ia melompat demi keimanan, demi Allah. 3 bayi, 3 kisah yang berbeda, tapi satu pesan yang sama, bahwa kebenaran akan selalu dijaga oleh Allah, bahkan dengan cara-cara yang mustahil menurut logika manusia. Ketika hati manusia goyah, ketika fitnah membutakan, Allah bisa membuat seorang bayi menjadi saksi, menjadi pengingat,
bahkan menjadi pahlawan. Mereka belum bisa berbicara karena usia, tapi mereka berbicara karena kebenaran. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. Kisah ini bukan sekadar keajaiban, tapi pesan bahwa ketika kita berdiri di atas kebenaran, bantuan Allah bisa datang, bahkan dari suara yang paling mungil sekalipun. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lentera Kisah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.